Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aplikasi pembangunan perkotaan di Indonesia dengan studi kasus fasilitas publik Taman Nostalgia Kupang. Yang terhormat kepada Ibu Fisda Pitaloka selaku dosen pengajar. Di sini anggotanya yaitu yang pertama ada saya sendiri, Mufli Abdul Karmilolu, 24/2019/003. Perkenalkan, nama saya Gali Adzi Renoto, NRP 24/2019/004. Perkenalkan, nama saya Ananda Dinan Tandiseru, 24/2019/026. Perkenalkan, nama saya Tiana Fauzia, NRP saya 24/2019/032. Perkenalkan, saya Priscilia Ella Mangesa, NRP 24/2019/100. Saya Lektu Manggor, NRP 24/2019/113. Dan saya Dia Silva Faramani, NRP 24/2019/124. Dan selanjutnya akan disamarkan saya. Yang pertama yaitu ada latar belakang dan isu persoalan utama Taman Nostalgia dibangun. Letak Taman Nostalgia Kota Kupang yang strategis berada di pusat kota pada kawasan yang perkembangannya cukup padat sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Kemudian ada topografi Taman Nostalgia. Taman Nostalgia terletak pada ketinggian 100-200 mdpl. Topografi Taman Nostalgia relatif datar dengan kemiringan berkisar antara 0-5%. Ketersediaan air di Taman Nostalgia ini berasal dari PDAM. Pengelolaan Taman Nostalgia memanfaatkan air yang berasal dari sebagai penyedia air utama. Sumber air PDAM tersebut ditampung dan kemudian disalurkan ke area-area tertentu di taman untuk melakukan aktivitas penyiraman terhadap tanaman yang terdapat pada Taman Nostalgia. Awalnya taman ini merupakan ruang terbuka hijau berupa hutan kota. Ruang terbuka hijau ini kemudian dialihfungsikan menjadi taman sebagai lokasi penempatan monumen Gong Perdamaian Nusantara. Taman ini pada awalnya dibangun sehubungan dengan kedatangan Presiden SBY pada tahun 2011 untuk meresmikan Monumen Gong Perdamaian Nasional di Kota Kupang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini adalah peraturan perundang-undangan. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan sesuai fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah adalah dampak dari aktivitas penduduk yang tinggi. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mendefinisikan ruang terbuka hijau dalam kurung RTH sebagai area memanjang atau jalur atau pengelompokan yang menggunakannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dan yang ketiga dalam pasal 28 sampai pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30% dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 20% dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau adalah area ruang kota yang tidak dibangun dan permukaannya dipenuhi oleh tanaman yang berfungsi melindungi habitat, sarana lingkungan, pengamanan jaringan prasarana, sumber pertanian, kualitas atmosfer 2, dan menunjang kelestarian air dan tanah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah skema pengelolaan dan pengembangan. Untuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat keberadaan dan keberlangsungan Taman Nostalgia, masyarakat lebih kepada partisipasi sosial. Lalu, upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan bibit-bibit tanaman untuk ditanam oleh pengunjung dan sebagai kenang-kenangan akan kunjungan mereka.
dan diharapkan masyarakat akan berinisiatif pula untuk menjaga, memelihara, dan merawat tanamannya sebagai kenangan atau nostalgia di kemudian hari kelak. Selanjutnya, pengelolaan. Pengelolaan dana yang dimanfaatkan untuk melakukan pemeliharaan taman berasal dari anggaran yang diterima oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Para penjual makanan yang berdagang di Taman Nostalgia tidak membayar sewa ataupun pungutan tempat, sehingga pemasukan untuk pengelolaan hanya berasal dari parkir. Akibatnya, aktivitas pemeliharaan tidak dapat dijalankan secara baik, banyak fasilitas yang rusak, tidak dapat diperbaiki karena minimnya dana untuk pemeliharaan. Para penjual makanan yang berada di taman hanya membayar sewa pungutan listrik, sedangkan sewa pungutan tempat dibebaskan. Dalam hal ini, pengelolaan Taman Nostalgia sebaiknya dilakukan pemungutan biaya bagi para penjual makanan untuk menambah pemasukan bagi pengelola dalam melakukan pemeliharaan fasilitas taman maupun tanaman di Taman Nostalgia. Kerjasama antara pihak pengelolaan dan pedagang akan menambah biaya untuk pengelola dan pemeliharaan taman. Dan kerjasama antara pihak pengelolaan akan memperkecil biaya perawatan serta mempermudah kinerja pengelolaan dalam pemeliharaan taman. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahapan selanjutnya itu tahapan dalam upaya penyediaan dan pengelolaan juga. Yang pertama itu dari perencanaannya. Nah, konsep awal dari pembangunan Taman Nostalgia ini adalah untuk menjadi taman atau paru-paru kota di Kupang. Dan juga memiliki akses bebas terhadap pengunjung, baik itu dari yang dewasa hingga juga balita maupun lansia. Nah, pola dari pembangunan Taman Nostalgia ini yaitu pola partisipatif, yaitu masyarakat itu terlibat dalam membangun, merawat, maupun menikmati Taman Nostalgia ini. Dari sisi pengorganisasiannya, itu taman ini dibangun oleh pemerintah Kota Kupang sendiri pada tahun 2011 dan berada tepat di tengah kota ini. Nah, Taman Nostalgia ini juga keputusannya juga bergantung pada masyarakat setempat, baik itu dari sisi pembangunannya maupun bagaimana cara kerja proyeknya. Selanjutnya, dari sisi pelaksanaannya, penyediaan dan pengelolaan taman ini semakin kurang tertata dari waktu ke waktu. Misalnya pengunjung yang datang menyalakan musik yang keras sehingga masyarakat setempat terganggu karena dekat dengan permukiman, dan juga adanya pejalan kaki yang sempit sehingga menyulitkan orang dalam berpapasan. Juga faktor lainnya itu tanaman di taman ini masih kurang memadai sehingga konsep awalnya itu sebagai paru-paru kota belum terjaga maupun belum tercapai. Kemudian dari sisi pengendaliannya, di mana keberadaan Taman Nostalgia di tengah-tengah kota Kupang sebenarnya merupakan satu bentuk fasilitas kota yang sangat penting dalam pertumbuhan kota modern, baik dari segi keindahan kota, keseimbangan ekologi kota, apabila diberi pengendalian dalam pengelolaannya. Saat ini, pengendalian Taman Nostalgia ini masih lemah dari sisi lembaga pengelola taman kota, serta belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat. Untuk itu, peran para pemangku kepentingan harus memiliki tata kelola dan pengendalian bentuk kelembagaan pengelola taman kota yang jelas, sehingga keserasian dan penataan ruang terbuka hijau untuk penataan taman kota Kupang seperti Taman Nostalgia ini dapat terjaga. Next. Kemudian untuk program unggulan dan inovasi terkait dengan fasilitas umum Taman Nostalgia Kupang ini, yakni program unggulannya menciptakan kehidupan yang sehat dengan adanya taman sehat. Taman bukan hanya sebagai salah satu fasilitas umum yang berfungsi sebagai tempat rekreasi ataupun sebagai tempat komunikasi sosial, tapi juga bisa sebagai salah satu tempat untuk berolahraga. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Taman Nostalgia ini sudah ada beberapa fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan juga jogging track. Sehingga
program menciptakan kehidupan yang sehat dengan adanya Taman Sehat ini bisa direalisasikan dengan baik. Kemudian untuk inovasi taman sehat dengan beragam fasilitas olahraga yang memadai, di mana terkait dengan inovasi ini, kita bisa menambahkan beberapa fasilitas olahraga sebagai penunjang terciptanya taman sehat. Jadi bukan hanya lapangan basket dan jogging track, tapi juga kita bisa menambahkan beberapa fasilitas olahraga lain seperti outdoor gym ataupun lapangan futsal mini. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, meningkatnya kualitas sumber daya untuk manusianya, juga manajemen pelayanan kebersihan untuk pertamanan di kota tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam untuk mengelola kebersihannya, juga pertamanan berbasis komunitas untuk berkumpulnya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan. Dan keempat, meningkatkan prasarana yang ada di sana dan sarana kebersihan juga pertamanannya. Yang kelima, memberikan masyarakatnya tempat untuk memudahkan sarana olahraga untuk olahraga. Dan terakhir keenam adalah memberikan udara yang sehat untuk masyarakat Kota Kupang tersebut. Dan tentunya kita akan menemukan kerugian. Yang pertama, elemen-elemen yang seperti monumen buku, bangku taman, lampu taman sering menjadi sasaran untuk perusakan dan coretan dari masyarakatnya. Yang kedua, lingkungan menjadi terkesan kotor karena sampah-sampah yang menjadi sisa-sisa makanan dari masyarakat atau pengunjung tersebut. Dan terakhir adalah para penjual makanan itu yang berdagang di Nostalgia itu tidak membayar sewa atau pungutan tempat, sehingga pemasukan untuk pengolahan itu hanya berasal dari parkir. Dan ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya adalah taman kota itu menjadi tempat faktor keteduhan dan variasi serta demokratis bagi semua kategori pengunjung, terutama bagi anak-anak dan lansia untuk berada di taman kota itu. Yang kedua, ruang terbuka publik ini tuh bisa menjadi salah satu ciri khas unik untuk Kota Kupang yang bisa menarik banyak pengunjung, juga meningkatnya pendapatan daerah. Yang ketiga, sebagai tempat rekreasi warga Kota Kupang dan sekitarnya dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh taman tersebut. Dan untuk kelemahannya itu adalah di sana itu emang memiliki lahan yang luas, tetapi panas karena tidak adanya tanaman yang untuk fungsinya sebagai peneduh. Dan yang terakhir adalah taman ini itu pemeliharaannya kurang optimal dan juga kelangkaan airnya itu di sana sangat susah, sehingga jika musim kemarau berlangsung, waktunya itu cukup lama mengingat lahan untuk taman ini tergolong luas. Dan yang terakhir merupakan hasil pelayanan publik. Dari sisi ini, kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu masyarakat. Perilaku vandalisme ataupun perilaku yang terjadi di Taman Nostalgia ini merupakan perusakan yang dilakukan dengan sengaja. Perusakan ini bisa melalui fasilitas umum, bisa dari pribadi, ataupun melalui elemen-elemen ataupun fasilitas yang terdapat di Taman Nostalgia ini. Yang kedua yaitu dana. Dana yang dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan taman ini tidak mencukupi, karena dana anggaran yang diberikan tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, dan yang kedua yaitu sisi pemerintah. Tema partisipatif ini diambil oleh pemerintah yang berharap
bahwa warga ataupun yang berada di Kota Kupang ini memiliki gotong royong dan bekerja sama dalam pengelolaan ataupun pemeliharaan dari taman kota ini. Nah, di sini pun memiliki fungsi yaitu tidak hanya sebagai RTH ataupun ruang terbuka hijau saja, tetapi menjadi tempat rekreasi. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.